Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beben Tamara, NPM 1951 020031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, forex trading. Forex atau sering disebut dengan pasar falas atau valuta asing, secara sederhana dapat diartikan sebagai perdagangan mata uang valuta suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan, di mana sebagian mata uang selalu menggunakan USD sebagai referensi currency dalam menggunakan transaksinya, kecuali untuk 4 mata uang, yaitu GBP, EUR, AUD, NZD. Forex trading adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Trading forex bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dan transaksi jual saat harga tinggi. Baiklah, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya yang akan dibacakan teman saya, Ece. Kepada Ece Parnasika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ece Vanrasika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pemenuhan kebutuhan dana. Kebutuhan dana atau likuiditas dalam suatu valuta, misalnya dalam USD, dapat dipenuhi melalui dua cara, yaitu forex market dan money market. Forex market adalah tempat bertemunya pihak-pihak untuk melakukan jual beli falas. Jual beli ini terjadi di pasar uang, yaitu adalah tempat pinjam-meminjam antara browser dan lenders atau debitur dan kreditur, dengan cara membeli USD dengan menjual mata uang lainnya. Adapun karakteristik forex market diantaranya yang pertama, tidak mempunyai tempat tertentu. Yang kedua merupakan electronic market, untuk melakukan perpindahan dana atau transfer dari satu bank ke bank responden atau nostro, yaitu rekening bank di dalam negeri yang berada pada bank luar negeri. Yang kedua, money market. Money market menurut M. Faisal Abdullah merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun, dengan cara pinjam dari bank lain sebesar USD yang dibutuhkan, dengan membayar bunga pada saat jatuh tempo. Adapun perbedaan mendasar pasar uang konvensional dan pasar uang syariah, yaitu pada mekanisme penerbitan. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pada pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Tapi berbeda dengan pasar modal yang menjual surat-surat berharga dengan jangka panjang. Pasar uang syariah hanya bergelut di sektor pendanaan dengan uang dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Neng Maisaro. Saya Neng Maisaro, pemateri ketiga yang membahas mengenai peserta dalam forex. Pada umumnya, peserta utama dalam pasar valuta asing adalah Bank Umum Devisa. Dapat dikatakan bahwa Bank Umum Devisa yang menciptakan pasar valuta asing. Bank-bank umum devisa berpartisipasi dalam pasar valuta asing atau pasar uang sebagai perantara bagi nasabah-nasabah besar mereka yang beroperasi dalam pasar tersebut. Bank-bank yang bersangkutan juga mengoperasikan akun mereka sendiri.
Ada 3 motivasi bank devisa beroperasi dalam pasar valuta asing, yaitu 1. Menjaga likuiditas bank dan lebih jauh lagi menjaga solvabilitas bank. Kedua, memanfaatkan adanya access fund untuk meningkatkan return on earning aset bank yang bersangkutan. Ketiga, meminjam dana pada tingkat biaya serendah mungkin. Peserta lainnya adalah perusahaan-perusahaan non-finansial. Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam pasar valuta asing disebabkan oleh 2 hal, yaitu perdagangan internasional dan direct investment. Perdagangan internasional biasanya melibatkan pembayaran mata uang yang lain daripada mata uang yang digunakan di dalam negeri. Kepentingan perusahaan tidak hanya bahwa valuta asing dibayarkan atau diterima, tetapi juga bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan kemungkinan exchange rate yang paling menguntungkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Wulandari dengan NPM 195102226. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Neme Syaro, yaitu bagian ketiga, individu-individu. Setiap orang mempunyai rekening giro, checking account adalah peserta dalam pasar uang. Motif yang sederhana dari pemegang kas dan surat-surat berharga untuk ikut berpartisipasi dalam pasar uang sejalan pandangan dengan Keynesian adalah 1. Motif transaksi atau transaksi motif, yaitu motivasi orang untuk memegang kas adalah keinginan untuk mempermudah kegiatan transaksi yang berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif, yaitu motivasi orang memegang kas untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi atau spekulatif motif, yaitu motivasi orang-orang memegang kas dan surat berharga untuk keperluan spekulasi. Yang keempat yaitu bank sentral. Kebijakan untuk peraturan-peraturan moneter di negara-negara di dunia diatur dan dikeluarkan oleh bank sentralnya. Bank sentral tidak hanya langsung beroperasi dalam pasar uang, tetapi juga berfungsi untuk mengontrol bank-bank komersial dan LKNB yang memegang peranan terbesar dalam pasar uang. Dapat dilihat bahwa setiap tindakan yang diambil oleh bank sentral di pasar valuta asing membawa dampak moneter dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, bank sentral perlu mengkoordinasikan kebijakan dalam pasar valuta asing dengan keseluruhan kebijakan ekonomi negara. Para peserta pasar yang terlibat dalam pasar valuta asing mempunyai berbagai tujuan, antara lain bank komersial, ekspor dan impor, lalu lintas modal atau lalu lintas jasa, dan lain-lain. Yang kedua, untuk funding, pinjaman valuta asing atau kebutuhan cash flow. Yang ketiga, kebutuhan hedging untuk keperluan hedging dan atau atas resiko perubahan kurs valuta asing. Untuk investasi, commercial investment, property investment. Yang kelima, untuk market making, yaitu banyaknya bank-bank yang berdagang valuta asing menawarkan harga dua arah sebagai market maker. Yang keenam, untuk positioning taking. Ada kalanya peserta dalam mengambil posisi dalam usaha mencari keuntungan dengan mengantisipasi pergerakan mata uang dan tingkat bunga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.